Di Amerika Serikat, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang melaporkan kemunculan gelombang laut yang sangat besar tanpa peringatan, langit yang berubah menjadi merah pekat, serta perilaku hewan yang tampak tidak biasa. Kejadian-kejadian ini kemudian diikuti oleh banjir yang meningkat dengan cepat, bahkan getaran dari dalam tanah yang terasa di beberapa wilayah. Jika dilihat secara terpisah, masing-masing peristiwa tersebut sebenarnya masih bisa dijelaskan secara logis. Namun ketika semuanya terjadi dalam rentang waktu yang begitu berdekatan, pertanyaannya tidak lagi sekadar mengapa, melainkan apakah semua ini benar-benar berdiri sendiri seperti yang selama ini kita anggap. Dalam Alkitab, tanda-tanda seringkali tidak muncul secara bersamaan atau dengan cara yang langsung terlihat jelas. Mereka hadir secara terpisah, satu demi satu, dan baru ketika disandingkan, orang mulai menyadari maknanya. Mungkin yang paling penting bukanlah terburu-buru mengambil kesimpulan, melainkan mempertanyakan apakah kita sedang menyaksikan sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika ingin terus mengikuti dan memahami apa yang sedang terjadi, penting untuk memperhatikan setiap perkembangan, karena terkadang tanda itu tidak terletak pada satu peristiwa saja, melainkan pada bagaimana berbagai kejadian mulai terjadi secara bersamaan. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak kota di seluruh Amerika Serikat dipenuhi oleh aksi demonstrasi besar yang melibatkan kerumunan dalam jumlah signifikan. Jalanan yang biasanya sibuk kini dipenuhi dengan suara teriakan, poster, dan ekspresi keresahan yang mencerminkan tekanan sosial yang telah lama terpendam. Meskipun setiap aksi memiliki latar belakangnya masing-masing, jika dilihat secara keseluruhan, semuanya menunjukkan sebuah kenyataan yang tidak mudah diabaikan. Masyarakat sedang mengalami perubahan yang mendalam, dan semakin banyak orang mulai merasakan bahwa rasa stabilitas yang dulu dianggap biasa, kini perlahan mulai memudar. Namun, perubahan ini tidak hanya terlihat di jalanan. Dalam periode waktu yang sama, sejumlah wilayah di Amerika Serikat juga mengalami cuaca ekstrim. Badai kuat, hujan dengan intensitas tinggi, serta banjir mendadak telah mengganggu kehidupan ribuan orang. Gambar-gambar jalan yang terendam air, rumah-rumah yang rusak, dan komunitas yang berjuang untuk pulih kembali kini semakin sering muncul dalam pemberitaan. Rekaman dari berbagai kejadian tersebut memperlihatkan air yang naik dengan sangat cepat, meluap ke daerah pesisir dan memaksa warga untuk mengungsi tanpa banyak waktu untuk persiapan. Suara angin yang mengamuk, hantaman air terhadap permukaan keras, serta gerakan laut yang terus-menerus menciptakan pemandangan yang di satu sisi terasa mengagumkan, namun di sisi lain juga menimbulkan rasa tidak nyaman yang sangat mendalam. Pada saat-saat seperti itu, batas antara kehidupan manusia dan kekuatan alam terasa semakin tipis. Gelombang yang muncul pun tidak seperti biasanya. Ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah dicatat sebelumnya, muncul tanpa peringatan, dan bergerak menuju pantai dengan cara yang seolah tidak mengikuti pola alami laut. Gelombang ini tidak datang perlahan, mereka muncul secara tiba-tiba, hampir tegak seperti dinding air raksasa, bergerak satu demi satu ke arah daratan. Ketika mencapai garis pantai, tidak langsung pecah seperti ombak pada umumnya, melainkan terus mendorong ke depan, menembus jauh ke daratan dan menyeret apapun yang ada di jalannya. Suaranya bukan lagi deburan ombak yang biasa terdengar, melainkan dentuman berat yang terus-menerus cukup kuat hingga membuat tanah terasa bergetar di bawah kaki. Dalam hitungan detik, air memenuhi jalanan, naik dengan cepat dan membawa kekuatan yang sulit dilawan. Garis pemisah antara laut dan daratan seolah hilang, digantikan oleh massa air yang besar dan terus bergerak maju, menelan lanskap yang sebelumnya dikenal. Dalam banyak rekaman, air tidak berhenti di tepi pantai. Ia terus mengalir ke jalan-jalan, memasuki permukiman dan bergerak tanpa henti. Kendaraan tersarat, benda-benda terangkat dan berpindah tempat, dan bahkan mereka yang berada cukup jauh tetap dapat merasakan besarnya kekuatan yang mendekat. Pada titik itu, air bukan lagi sekadar air, ia berubah menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan. Kombinasi tekanan udara rendah, angin kencang yang berkelanjutan, serta efek gelombang badai dapat menyebabkan permukaan laut naik secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang yang tidak biasa. Perubahan iklim juga berperan dalam meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian seperti ini.
Namun yang membuat banyak orang terdiam bukan hanya penyebabnya, melainkan perasaan yang muncul bersamaan dengan itu. Ada kesan bahwa laut, yang selama ini dianggap stabil, memiliki pola yang dapat diprediksi, kini mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Seolah-olah tidak lagi mengikuti ritme yang dikenal dan tidak lagi berhenti di batas yang dulu dianggap pasti. Dalam Alkitab, laut seringkali digambarkan bukan sekadar air, melainkan simbol dari kekacauan, sebuah kekuatan yang berada di luar kendali manusia. Ada saatnya di mana laut tampak tenang, tetapi ada pula saatnya di mana ia bangkit, bukan selalu untuk menghancurkan secara langsung, melainkan untuk mengingatkan bahwa keteraturan bukanlah sesuatu yang selamanya terjamin. Kekuatan seperti ini tidak terbentuk dalam sekejap. Ia berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu. Di permukaan, semuanya mungkin terlihat normal, tetapi di bawahnya, tekanan terus bertambah, lapisan demi lapisan, hingga akhirnya tidak lagi mampu ditahan. Dan ketika itu terjadi, ia muncul dalam bentuk yang besar dan tiba-tiba, seperti gelombang raksasa yang datang tanpa peringatan. Saat gelombang tersebut mencapai daratan, yang dibawanya bukan hanya air, tetapi juga akumulasi dari segala sesuatu yang telah lama tersembunyi di bawah permukaan, ketegangan, tekanan, dan hal-hal yang tidak pernah diungkapkan. Begitu semua itu bergerak, arah dan dampaknya menjadi sulit dikendalikan, karena yang terjadi bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung sebelumnya. Hal yang patut dipikirkan adalah bahwa tidak ada gelombang yang muncul tanpa sebab. Sama halnya, tidak ada kekacauan yang terjadi tanpa diawali oleh sesuatu yang kecil, sesuatu yang tenang, jauh sebelum akhirnya terlihat jelas. Gelombang besar baru saja menghantam garis pantai, dan hampir bersamaan dengan itu, langit di beberapa wilayah Amerika Serikat berubah menjadi merah pekat yang tidak biasa. Bukan warna senja yang lembut, bukan pula gradasi cahaya yang perlahan memudar, tetapi merah yang dalam dan menyelimuti langit secara menyeluruh. Seakan-akan, langit itu sendiri menampilkan wajah yang berbeda. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Awalnya, warna merah tersebut tampak samar, hampir menyatu dengan cahaya sore, cukup halus sehingga banyak orang tidak langsung menyadarinya. Namun, alih-alih memudar seperti biasanya, warna itu justru semakin kuat dan semakin dalam. Apa yang awalnya hanya berupa bercak kecil, perlahan mulai melebar ke segala arah, hingga seluruh langit tertutup oleh satu warna merah pekat tanpa gradasi lain yang bisa meredakannya. Seluruh kota seakan terselimuti warna itu. Jalanan, gedung-gedung tinggi, papan reklame, hingga lampu lalu lintas, semuanya berubah dalam cahaya merah yang membuat pemandangan yang biasanya akrab terasa asing dan sulit dikenali. Orang-orang mulai berhenti di trotoar, di tengah jalan, bahkan di depan rumah mereka. Kebingungan dan rasa tidak tenang terlihat jelas, seolah mereka mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menatap ke atas, lalu saling berpandangan dengan pertanyaan yang sama terucap. Apa yang sebenarnya terjadi? Ponsel diangkat. Beberapa orang terpaku tanpa bisa mengalihkan pandangan dari langit. Suasana berubah, bukan karena suara, tetapi karena kesadaran bersama bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saksi kemudian mengaku sulit menggambarkan apa yang mereka lihat, namun mereka yakin akan satu hal, itu bukan sesuatu yang normal. Sebagian mengatakan mereka belum pernah melihat langit seperti itu sepanjang hidup mereka. Yang lain mengaku momen tersebut membuat mereka terdiam dengan perasaan gelisah yang muncul perlahan, seolah ada makna tersembunyi di baliknya. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti sebuah tanda, sebuah peringatan dari Tuhan yang muncul saat hal-hal paling biasa mulai berubah dengan cara yang tidak bisa langsung dijelaskan. Para ilmuwan pun segera memberikan penjelasan. Langit yang berubah menjadi merah pekat seperti itu dapat dikaitkan dengan sistem badai tropis yang aktif. Ketika badai berkembang dan bergerak ke daratan, ia membawa lapisan awan tebal, kelembaban tinggi, serta partikel seperti debu dan asap yang melayang di udara. Lapisan-lapisan ini mempengaruhi cara cahaya matahari menembus atmosfer. Saat cahaya melewati udara yang padat dengan partikel, gelombang pendek seperti biru dan ungu tersebar, sementara gelombang yang lebih panjang, terutama merah dan oranye, tetap terlihat. Hasilnya adalah langit dengan warna merah pekat, terutama ketika awan badai menutupi area luas dan menahan cahaya di lapisan atmosfer yang lebih rendah.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru, tetapi jarang terjadi dengan intensitas dan cakupan sebesar itu. Ketika kondisi atmosfer tertentu berpadu dengan sistem badai yang kuat, langit dapat berubah menjadi tampilan yang tidak biasa, menciptakan suasana berat dan asing seperti yang dirasakan banyak orang. Namun yang membuat orang benar-benar terdiam bukan hanya penjelasan ilmiahnya, melainkan apa yang diingatkan oleh kejadian tersebut. Di kitab Yoel dan Wahyu, disebutkan adanya tanda-tanda yang muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Mungkin pesan sebenarnya bukan terletak pada langit itu sendiri, tetapi pada cara manusia menjalani hidup. Ketika semuanya terasa normal, sangat mudah untuk melupakan hal-hal yang paling penting, keluarga, kejujuran, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Banyak orang menunda memperbaiki kesalahan, menunda perubahan, dengan asumsi bahwa waktu masih panjang. Namun Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa perubahan tidak datang saat kita siap, melainkan ketika kita tidak menduganya. Langit merah tidak serta-merta mengubah hidup seseorang, tetapi bisa membuat seseorang menyadari bahwa mereka telah hidup terlalu cepat, terlalu ceroboh, atau berjalan ke arah yang salah tanpa disadari. Dan jika satu momen seperti itu cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak, meminta maaf, memperbaiki kesalahan, atau mulai hidup dengan lebih sadar, maka disitulah makna sebenarnya berada. Karena yang seharusnya menjadi perhatian bukanlah munculnya tanda-tanda, melainkan ketika orang melihatnya tetapi memilih untuk tidak berubah sama sekali. Gelombang besar telah menghantam pantai. Langit pun telah berubah menjadi merah yang tidak wajar. Namun rangkaian kejadian itu tampaknya belum berhenti. Kali ini, perubahan tidak datang dari laut atau langit. Ia datang dari makhluk hidup yang paling dekat dengan kita. Di banyak tempat, orang mulai menyadari perilaku hewan yang tidak biasa. Kawanan burung tidak lagi mengikuti jalur migrasi yang biasanya, melainkan terbang rendah dengan arah yang tidak menentu, seolah kehilangan orientasi. Ikan-ikan terlihat berkumpul dalam jumlah besar di dekat pantai, bahkan beberapa terdampar ke daratan tanpa sebab yang jelas. Beberapa hewan meninggalkan habitat alaminya, bergerak gelisah dan tidak lagi mengikuti pola perilaku yang normal. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda peringatan yang jelas. Namun perilaku mereka seolah menunjukkan bahwa ada sesuatu di lingkungan yang telah berubah. Yang menarik, kejadian-kejadian ini tidak terjadi secara terpisah. Mereka muncul di berbagai wilayah dalam waktu yang hampir bersamaan dengan satu kesamaan, ketidaknormalan. Hewan tidak menjelaskan atau menganalisis, mereka bereaksi. Dan seringkali, reaksi mereka muncul lebih cepat sebelum manusia menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama setelah itu, air mulai naik, bukan dengan irama pasang surut yang biasa, melainkan lebih cepat, lebih kuat, dan jauh lebih sulit diprediksi. Hujan deras terus turun, air meluap ke jalanan, memasuki permukiman dan menyapu apapun yang dilaluinya. Di beberapa tempat, permukaan air naik dalam hitungan menit, hampir tanpa memberi waktu untuk bersiap. Kendaraan terendam, rumah-rumah dipenuhi air, wilayah yang sebelumnya dianggap aman tiba-tiba menjadi rentan. Suara air pun berubah, bukan lagi aliran yang tenang, tetapi tekanan terus-menerus yang bergerak tanpa henti. Air tidak berhenti di batas jalan, melainkan terus masuk lebih dalam, menghapus batas antara ruang yang sebelumnya terpisah. Orang-orang berlarian, mencari tempat yang lebih tinggi, berusaha menyelamatkan diri saat air terus menyebar. Namun yang paling terasa bukan hanya besarnya banjir, melainkan kecepatannya. Lalu di beberapa tempat, tanah itu sendiri mulai bergerak. Awalnya getaran itu sangat halus, mudah terlewatkan jika tidak benar-benar diperhatikan. Namun perlahan menjadi semakin kuat. Retakan mulai muncul di permukaan jalan, dinding bergetar, benda-benda di dalam rumah mulai bergeser dari tempatnya. Suasana pun dengan cepat berubah, dari kebingungan menjadi kewaspadaan, lalu berkembang menjadi kekhawatiran yang tidak bisa disangkal. Ini bukan lagi soal air atau angin, ini adalah tanah itu sendiri. Sesuatu yang selama ini dipercaya kokoh, kini tidak lagi benar-benar stabil. Ketika getaran menyebar, rasa kendali perlahan menghilang. Tidak ada lagi pijakan yang benar-benar terasa aman. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan segera berhenti. Mungkin setiap peristiwa ini tidak memiliki penyebab langsung yang sama.
Namun ketika semuanya terjadi dalam waktu yang berdekatan, mereka menciptakan sesuatu yang sulit diabaikan. Sebuah kesan bahwa alam itu sendiri sedang bereaksi. Dalam Alkitab, alam tidak selalu diam. Ada saat-saatnya di mana ia menjadi bagian dari pesan, bukan untuk menjelaskan secara rinci, tetapi untuk menarik perhatian. Tidak setiap kejadian memiliki makna ilahi, tetapi juga tidak semua kebetulan terjadi tanpa arti. Dan mungkin yang paling penting bukanlah bagaimana setiap peristiwa bisa dijelaskan secara terpisah, melainkan apa yang terlihat ketika semuanya disandingkan. Laut yang naik, langit yang berubah, hewan yang gelisah, air yang meluap, tanah yang bergetar, semuanya mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Sebuah gambaran yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Bisa saja semua ini hanyalah rangkaian peristiwa alam yang terjadi secara berurutan. Namun bisa juga persoalan sebenarnya bukan terletak pada penyebabnya, melainkan bagaimana manusia merespons apa yang sedang terjadi. Karena ketika alam mulai berubah dengan cara yang sulit diprediksi, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang terjadi, tetapi apakah kita benar-benar memperhatikan, atau justru kita hanya menunggu semuanya kembali seperti semula. Dalam Alkitab, ada hal-hal yang tidak datang melalui peristiwa besar dan dramatis, melainkan melalui momen-momen kecil yang sering kali diabaikan. Dalam kitab Hagai, peringatannya bukan tentang dosa yang jelas terlihat, melainkan tentang penundaan. Orang tahu apa yang benar, tetapi terus menundanya, bukan karena menolak, melainkan karena merasa masih ada waktu nanti. Dan seiring berjalannya waktu, nanti itu berubah menjadi jarak yang tidak pernah lagi mereka tempuh kembali. Ada kisah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang terus berpikir untuk menelpon orang tuanya. Tidak ada konflik, tidak ada masalah besar, hanya kesibukan, hanya pikiran, nanti saja. Satu hari berlalu, lalu seminggu, lalu sebulan. Hingga suatu saat ketika ia akhirnya memutuskan untuk menelpon, tidak ada lagi yang menjawab di seberang sana. Bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena ia menunggu terlalu lama untuk melakukan hal yang sederhana. Dalam situasi lain, seseorang menyadari bahwa ia telah memperlakukan sahabat dekatnya dengan tidak baik. Ia tahu seharusnya meminta maaf. Ia sudah memikirkannya berkali-kali, tetapi setiap kali ia berkata pada dirinya sendiri, "Nanti saja. Tunggu waktu yang tepat." Perlahan hubungan itu pun menjauh, bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena kata-kata yang seharusnya diucapkan tidak pernah disampaikan pada waktunya. Saat ia akhirnya siap mengatakannya, jarak yang tercipta sudah terlalu lebar untuk dijembatani. Alkitab mungkin tidak menceritakan kisah-kisah ini secara persis, tetapi prinsipnya sangat jelas. Yang membentuk hidup seseorang bukan hanya apa yang mereka lakukan dengan salah, tetapi juga apa yang tidak mereka lakukan, meskipun mereka tahu itu benar. Dalam kehidupan modern, banyak orang berpikir mereka akan berubah nanti, saat pekerjaan lebih stabil, saat waktu lebih longgar, saat hidup terasa lebih mudah. Namun kenyataannya, momen itu jarang datang dengan sendirinya. Selalu ada alasan untuk menunda. Selalu ada sesuatu yang membuat tindakan yang benar terasa bisa ditunda sedikit lagi. Pernah ada seseorang yang berkata ia akan mulai hidup lebih bertanggung jawab bulan depan. Namun ketika bulan itu tiba, pekerjaan bertambah, tekanan meningkat, dan rencana itu kembali ditunda. Bukan karena ia tidak ingin berubah, tetapi karena ia terus percaya bahwa ia masih bisa memulainya nanti. Dan tahun demi tahun berlalu, satu-satunya hal yang benar-benar berubah adalah waktu yang terus berjalan. Kisah-kisah seperti ini bukan hal yang langka, dan juga tidak dramatis. Tidak ada kegagalan besar, tidak ada kehancuran mendadak, hanya keputusan-keputusan kecil, atau lebih tepatnya, keputusan yang tidak pernah diambil. Dan disitulah Alkitab memberikan peringatan yang sangat praktis. Ketika seseorang terus menunda hal yang benar, mereka bukan sekadar menunda tindakan, tetapi juga menunda hidup mereka sendiri. Namun inilah hal pentingnya. Perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Seseorang tidak perlu memperbaiki seluruh hidupnya dalam satu hari. Cukup memilih satu hal yang telah terlalu lama ditunda, lalu melakukannya. Sebuah panggilan telepon, sebuah permintaan maaf, keputusan untuk berhenti pada titik yang tepat. Hal-hal itu mungkin tidak mengubah dunia dalam semalam, tetapi bisa mengubah arah hidup seseorang.
Dan seringkali, yang benar-benar membuat perbedaan bukanlah sesuatu yang besar atau spektakuler, melainkan momen sederhana ketika seseorang memutuskan untuk tidak lagi membiarkan satu hal benar lainnya tetap tidak dilakukan.